Hai teman-teman, ngebolang lagi yuk. Gimana? Masih tetap semangat kan walaupun di rumah saja? Perkenalkan, namaku Berli. Dan ini teman-temanku Zaki, Nabil, dan Agil. Ini salah satu kegiatan yang aku suka. Yap, bersepeda. Ayo, kayu sepedanya yang kencang. Jangan sampai paman dan kakak menunggu terlalu lama. Kami menggunakan sepeda karena ladang paman cukup jauh. Di bulan puasa kemarin saja kami semangat. Apalagi kalau sudah tidak puasa begini. Lang, tolong Lang. Aduh. Lang, tolong Lang. Aduh. Aduh Lang, rantai copot Lang, tolongin. Aduh Lang, tolongin Lang, dari mererang. Ya boleh. Pak kamu mah bolang, mak kita datang. Tahu demar bolang wah. Demar wah. Apit gelu. Tuh kan, panen ubinya sudah dimulai. Baru wah bolang. Mak apit gelu cong. Seporana le, telat. Mak ban gelu. Besar-besar kan ubinya? Ubi jalar siap dipanen jika sudah berumur 3,5 sampai 4 bulan. Saat musim penghujan, ubi tidak boleh terlambat dipanen karena bisa membusuk. Jadi rugi kan? Gali pelan-pelan pada bagian sisi umbi agar ubi tidak rusak terkena cangkul. Gel. Menginum kui gelas. Muku kak, Ada apa mamaku? datang rantai cotot. Yalah, tolong ikatnya. Ayo cepat bawa karungnya. Ubi-ubi ini harus segera dibawa ke tempat pengolahan. Pak, ini kalau banyak ikan bagelu ya. Yalah bing, kipa gelu bing. Tak. Yang akan kami buat ini kue tok dari bahan dasar ubi ungu. Cara membuatnya tidak sulit kok. Ubi dipotong kecil-kecil agar cepat matang ketika direbus. Agil, bagian kamu yang mencucinya ya. Setelah bersih, ubi langsung dikukus sampai matang merata. Panaskan santan sampai mendidih. Campurkan ubi ungu dan aduk sampai merata. Lalu tambahkan gula secukupnya. Dan masak sampai semua adonan tercampur rata. Sekarang waktunya membuat adonan untuk lapisan luarnya. Campurannya ada tepung terigu, garam, dan santan. Kata Bibi, fungsi garam pada adonan agar kue lebih gurih. Aduk sampai semua adonan menjadi kalis. Ketika adonan sudah kalis, tambahkan pewarna alami agar kue yang kita buat lebih menarik. Bentuk semua adonan menjadi bulat agar lebih mudah memasukkan isian pada adonannya. Bentuk adonan sesuai selera. Bisa seperti yang Bibi buat. Mirip seperti buah nanas kan? Hehehe. Waktunya dikukus.
Proses pengukusan kue biasanya memerlukan waktu sekitar 15 menit. Nah, jadi deh kue ubi ungunya. Bentuknya lucu-lucu kan? Ada buah manggis dan ada buah nanas. Pelan-pelan ya makannya. Kue ini kan masih panas. Cukup mudah kan cara membuatnya? Lumayan untuk mengisi waktu ketika sedang di rumah saja. Mantap sekali. Waduh, saking enaknya sampai lupa Agil belum kebagian. Maaf ya Agil, lain kali kita buat yang lebih banyak. Saat Ramadan kemarin, pasti di antara kalian ada yang berbuka puasa dengan es puter. Gimana? Ketagihan kan dengan rasanya? Ubi ungu juga bisa dibuat es puter loh. Mau tahu caranya? Yuk, kita belajar sama-sama. Kukus ubi ungu sampai benar-benar empuk ya. Sambil menunggu ubinya masak, kita siapkan bahan yang lain yuk. Potong buah alpukat yang kita petik tadi menjadi 2 bagian. Buang bijinya, lalu pisahkan daging dengan kulitnya. Biar rasanya makin lengkap, tambahkan mangga dan buah melon. Ubi ungu yang sudah halus dicampur dengan tepung ubi, tepung agar-agar, dan gula. Tambahkan garam untuk mengurangi amis pada susu. Lanjut, tambahkan susu agar lebih enak. Terakhir, tambahkan air dan aduk sampai adonan tercampur merata. Masukkan es ke kotak dan tambahkan garam pada es batunya. Kata Pak Guru, menambahkan garam pada es batu bisa menurunkan titik beku. Dengan begitu, adonan yang dimasukkan jadi cepat membeku. Tuh, lihat teman. Adonannya langsung berasap. Bukan karena panas ya, tapi berasap karena dingin. Ini bagian yang aku suka, memutar tabung es. Goyang terus. Inilah kenapa es ini diberi nama es putar, karena membuatnya dengan cara diputar-putar. Asik kan? Semakin kencang memutarnya, semakin cepat adonannya membeku. Sesekali adonan diratakan ke bagian dinding tabung karena bagian inilah yang paling dingin. Nah, jadi kan esnya? Gimana? Jadi dapat ilmu baru dan seru kan membuat es krim tanpa mesin pendingin? Nah, siapkan semua buah di piring. Dan tuang es putar di bagian atasnya. Jadi nggak sabaran pengen mencicipi. Sabar, kita harus latihan main singa-singaan dulu. Wah, ramai kan? Tarian ini menceritakan tentang kekuatan singa ketika di hutan. Walaupun dimainkan oleh perempuan, tapi tetap terlihat gagah kan? Kesenian singa-singaan biasa juga dimainkan saat acara pernikahan, 7 bulanan, kelahiran bayi, ulang tahun, dan lain-lain. Sekali pentas dibutuhkan minimal 15 pemain untuk memainkan alat musik dan tarian. Sedangkan yang terbanyak bisa mencapai 200-an pemain dalam sekali pentas. Kenong telok, gong kendang, seruling, dan pedalungan adalah alat-alat musik yang biasa mengiringinya.
Hayo, teman-teman di rumah siapa yang bisa memainkan alat musik? Mana Cong? Ambu dulu Cong. Es puter kau Cong. Mana Cong? Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Menikmati es puter ubi ungu buatan sendiri. Cocok dimakan ketika panas dan setelah capek menari. Antri ya teman-teman, pasti semua kebagian. Rasa manis, dingin, dan segarnya buah menjadi satu di mulut. Gimana? Seru kan petualangan kami di Bondowoso? Lanjut ngebolang di Temanggung yuk! Dia. Duh, wih bola Pak. Wih bola Pak. Ayo, ayo. Ngeng, ngeng, ngeng. Awas minggir. Salam kenal dari kami si Bolang Temanggung. Oh iya, namaku Anggoro. Ini Febri, Reski, dan Sandi. Kami sedang menuju kebun jahe nih. Ayo, cepat. Kakak sudah menunggu. Lang, kebangetan kowe Lang. Kenapa Pak De? Alatku kuwi lho digawa kabeh. Ngapunten Pak De, alat disembunyi niki. Iki lho. Nah iki mosok kowe arep mejahe kok nggawa kampak barang kowe. Lah iki wis, kono kowe arek ngewangi. Astaga, maaf Pak De, kami terlalu bersemangat. Jadi buru-buru deh. Selamat datang di kampung halamanku. Desa Gandon, Kecamatan Kaloran, Temanggung, Jawa Tengah. Terletak pada ketinggian kurang lebih 700 meter di atas permukaan laut, membuat desaku memiliki tanah yang sangat subur. Selain lahan persawahan, jahe adalah salah satu tanaman kebun yang paling banyak dijumpai di sini. Lang, opo? Saking jahene tak gone Mbak ya. Yo. Ini aja nasi jiye. Ya bener Pak. Kata Bapak, karena tanaman rimpang kaya manfaat ini sangat menyukai lahan berbukit. Makanya jahe tumbuh subur di sini. Mbak, Iya. iki jahene kok luwih gede karo kowe. Iya, dadi iki sing gede, iki jahe gajah. Nah, iki jahe taun. Jahe gajah adalah satu dari 3 jenis jahe yang paling populer karena bentuknya yang besar dibanding jahe merah dan jahe emprit. Warnanya kekuningan dengan serat yang lebih halus. Mau tahu salah satu olahan jahe khas daerah kami? Teman, karena seratnya yang halus, jahe gajah jadi sangat mudah diparut. Ini dia, koyor rasa jahe. Jajanan legendaris ini bahan baku utamanya dari singkong. Supaya rasanya makin nikmat, Bibi melengkapinya dengan perasan air jahe. Dok, wacahi telane. Oke. Semua bahan sudah siap. Sekarang saatnya mencampur parutan singkong, air jahe, bumbu halus, dan sedikit tepung. Bumbu halusnya dari ketumbar, bawang putih, dan sedikit garam. Ngapa lewe kok bingung? Kula bingung, Bu. Ajeng napa niki? Ya kono gawe perwarna. Oh, nggih, Bu. Setelah itu, tambahkan pewarna dari kulit kayu secang, daun pandan, dan kunyit. Ayo lang lek campur kono. Nggih. Ojo kabeh ya. Kalau diberi warna seperti ini kan jadi cantik. Makanan tradisional pun tetap memikat hati untuk dinikmati. Wis menan pas. Iya lang, pas. Uniknya, cara memasak koyor tak berubah dari dulu sampai sekarang.
Adonan poyor kami ratakan di atas cetakan. Ukurannya menyesuaikan dengan cetakan yang sudah ada. Untuk tebal tipisnya, kami biasa tandai dari jumlah adonan yang diambil. Cukup 1 sendok makan untuk membuat 1 buah poyor. Puniki pun dereng. Wes, Lang. Oke, tak kembali kok, nggih. Ya. Adonan poyor dimasak dengan cara dipanaskan di atas air yang sudah mendidih. Tidak perlu waktu lama, kira-kira 5 menit adonan poyor akan matang dan siap dijemur. Sekilas bentuknya mirip dengan opak. Bedanya pada proses pembuatannya. Opak dicetak ketika sudah matang, sedangkan poyor dicetak pada saat masih mentah. Poyor yang sudah matang selanjutnya dipindahkan pada papan penjemuran. Poyor sering juga disebut-sebut sebagai kerupuk tradisional yang bercita rasa istimewa. Yang namanya kerupuk pasti harus kering sebelum digoreng. Jika panas terik, poyor akan kering setelah 2 hari dijemur. Tandanya jika sudah tipis dan ringan seperti ini. Uniknya, jajanan renyah ini tidak hanya dinikmati sebagai hidangan rumahan, tapi poyor kerap hadir dalam beberapa tradisi adat. Seperti hari ini, sengaja kami siapkan untuk acara besar yang sebentar lagi akan digelar. Bu, ini wis tunggal dah. Ya. Itu panas. Renyah kuwi, gurih mesti. Nah ini merasa kurang lang. Kok coba? Ada pedes-pedesnya toh. Heeh. Kriuk, renyah banget. Gak kalah dengan jajanan masa kini deh. Bumbu dan rasa jahenya membuatnya semakin nikmat. Sayangnya aku gak boleh nambah lagi, karena poyor ini mau disajikan di acara ngesrup-srupi rumah. Oh iya lang. Apa, Mbak? Ki ben sing neruske Mbak karo Bude wae. Nggih. Kowe jika iras karo ngrewangi kono gawe ya gawe acara ngesup-supi omah. Beres Kak. Kalau begitu kami berangkat sekarang ya. Ini dia tradisi yang masih kami lestarikan. Ngesrup-srupi rumah menjadi penanda kekerabatan dan gotong royongan yang masih terjalin di suatu masyarakat. Tradisi kuno khas Jawa ini dilakukan pada saat pindahan dari rumah lama ke rumah baru. Tidak hanya irus dan perabot dapur yang ikut diangkut, tapi juga kasur dan tungku memasak. Bahkan tidak jarang tetangga sengaja menyumbang bahan pangan dan hewan ternak. Allah ya Allah, mugi-mugi panjenenganipun Pak Media akhirnya pun mapan wonten ing dalem mriki pareng sehat. Bagi pemilik rumah baru, tradisi ini merupakan wujud rasa syukur. Tidak ketinggalan kelompok tari topeng ireng yang ikut memberikan hiburan. Di akhir acara, pemilik rumah mengajak warga untuk makan bersama. Di sini, poyor menjadi salah satu hidangan yang paling ditunggu. Semoga tradisi warisan leluhur ini akan terus terjaga ya. Tetap di rumah saja, jaga kesehatan, dan jangan lupa tunggu kami di petualangan berikutnya. Salam bocah petualang.